Ini Afan Ustadz, ini pertanyaan dari Farid Afandi. Sebenarnya bukan babnya ini, tapi ini karena kepancing tadi Ustadz tuh. Ya, Sesuai dengan zohirnya. Dia pengusaha Ustadz. Pengusaha peternakan sama perkebunan. Misalnya dia punya ikan. Nah, makanannya itu limbah tumbuhan. Sebaliknya buat tumbuhan pakainya pupuk kandang gitu. Bahkan ada ikan yang dikasih dari kotoran kambing misalnya begitu. Nah itu tumbuhan sama ternaknya itu halal nggak tuh, Ustaz ya? Ya Ustaz, kalau tadi kan sujud sholat tidak boleh sesuatu yang tebal. Itu setebal apa ya Ustaz ya? Kan ada juga tuh itu sajadah yang tebal tuh Ustaz tuh. Nah tapi setebal apa sih yang tidak diperbolehkan? Satu lagi karena kepancing Ustadz ya, nanti saya tanya. Kalau salat tidurnya samping gimana Ustadz? Kan ada juga pasien ya posisinya harus tidurnya harus nyamping gitu. Itu nggak apa-apa gitu Ustadz. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yaumil qiyamah wa la haula wa la quwwata illa billah. Auzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa qul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin rabbis samawati wal ard rabbil masrikani wa rabbil maghribaini. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi, penguasa tempat terbit dan tempat terbenamnya matahari. Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, wa Islam, wa panjang umur, sehat walafiat serta kenikmatan beribadah, kenikmatan talibul ilmi, kenikmatan menjadi saudara seiman dan kenikmatan mendapatkan waktu yang potensial. Salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita dan suri teladan kita Nabi wa Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, alhamdulillah, azakumullah wa yakum, masih di channel kesayangan kita, channel Melinda Mengaji dan kerjasama dengan kajian hadis online atau KHO official, masih membahas kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Sekarang sudah masuk ke bab nomor hadis 465. Masih masih membahas bab sholat musafir dan orang sakit. Tamam, kajian kita kali ini masih dipandu oleh Al-Mukarram Al-Husali Habizullah. Alhamdulillah beliau telah hadir di antara kita. Semoga beliau selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kemurahan rezeki dan diberikan segala urusan. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini, dan bila ada pertanyaan seperti biasa ditanyakan di kolom komentar dan insya Allah akan ditanyakan dan dijawab pada kesempatan waktu kita. Semoga berguna bagi manusia selaku talibul ilmi, wabil khusus anak al-fakir, dan tanpa berpanjang kata untuk waktu dan tempat kepada gurunda Ustaz Ali tafadhol maskuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Silakan dibuka ikhwatul kitab Bulughul Maramnya, masih kitab shalah babus talibul musafir wal marid. Hadis ke Jabir Muat ya, itu dalam sedikit ya. Nah, Ayat 463 ya, 463.
Wa an Mu'adz radhiyallahu an, semoga Allah ridhonya, qala dia telah berkata, kharajna, kami telah keluar, ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Ghazwatu Tabuk. Ghazwatu Tabuk ya, pada dalam perang Tabuk. Fakana yusolli zuhri wal asr jami'an, maka adalah Nabi ya sholat zuhur, sholat asar jami'an, dijamak ya, digabung, wal maghrib wal isya jami'an, juga maghrib sama isya digabung, dijamak ya, karena ini safar ya kosor, jamak kosor ya, jadi dua ya, ini udah dibahas kemarin ya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taksuru, jangan kalian mengkosor. Lamnya lam nahi ya, larangan. Ya. Jangan kalian mengkosor ya, salat fi aqalli ya, pada yang kurang ya, min dari arba'atin burud, 4 barit. Ya, jangan mengkosor sholat ya, jika perjalanannya kurang, jaraknya kurang dari 4 barit. Ya, seperti kita tahu barit itu satu baritnya 20 kilo kurang lebih. Ya, kalau dikalikan 4 barit berarti 80 kilo. Kalau belum nyampe 80 kilo maka tidak bisa disebut safar menurut hadis ini. Ya, min Makkah ila Usfan. Rawu Daruqutni isnadin dhaif. Sanadnya lemah. Ya, sanad lemah. Siapa namanya? Ada berorang Abdul Wahab bin Mujahid. Ya, Abdul Wahab bin Mujahid dia yang dilemahkan oleh para ulama. Maka hadis sahih nggak bisa dipakai dalam hal ibadah. Bisa dipakai dalam hal-hal muamalah atau motivasi untuk ibadah boleh. Ya, tapi untuk ibadahnya tidak boleh dipakai menggunakan hadis-hadis lemah. Ya, jadi hadis 4 baris hadis yang lemah, maka nggak bisa pakai, kita pakai kembali yang asal tadi yang awal. Ya Pak, yang 3 mil atau 3 sah ya, dari batas wilayah, batas kota, batas wilayah ya. Nah. Jelas ya? Ya, jelas. Wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, dari Jabir semoga Allah yang Maha Tinggi meridhoinya, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu ummati, sebaik-baik umatku ya, alladzi, adalah mereka yang ida asa'u, apabila mereka berdosa ya, istighfaru, mereka beristighfar, mohon ampun ya, wa ida safaru, dan apabila mereka safar, qasaru wa aftiru, wa aftaru ya, mengkosor dan berbuka. Berbuka puasa, bila puasa. Akhrajahu Tabrani fil Awsat, ada nama kitab Awsat ya, Al Awsat ya, bi isnadin dhaif juga. Sanadnya juga ada kelemahan ya. Wa huwa fi mursal ya, dan dia ya, ada dalam mursal. Mursal itu hadis yang terputus di antara tabi'in sama sahabat. Dari tabi'in langsung ke Rasulullah. Iya, tidak. Okay. Kan nggak mungkin kan? Iya. Harusnya kan melalui sahabat dulu. Ya, nggak mungkin ada seorang tabi'in berkata ini dari Rasulullah. Dulu nggak ada WhatsApp ya, bisa langsung ke gurunya. Jadi hadis ini dhaif. Tapi apakah kita buang nih hadis ini karena dhaif? Iya. Ya, karena dhaif kita buang. Sebagian ada yang berpendapat ya hadis dhaif bisa dipakai. Dhaif nggak usah dipakai. Ya, apalagi dalam masalah ibadah. Sebagian yang lain, iya hadisnya dhaif secara sanad. Matanya bagaimana kita lihat? Ya, mata kita periksa. Matanya ada yang sahih itu. Contoh, apabila bersalah maka beristighfar. Ya. Benar kan? Betul. Benar kan? Benar kan? Iya. Apabila bersafar, ya istighfar. Kalau apabila berdosa, ya istighfar. Sesuai dengan surat Al-Imran 133 kan?
Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, min hamzi wa nafsi. Wasari'u ila magfirah, bersegeralah pada ampunan Allah gitu kan, dari Rabb kalian. Nah, yang kedua, wa idza safar wa qasar. Jadi apabila dia safar maka qasar, Kosor. meringkas. Tapi ada kata waftaru, berbuka. Nah, ini yang lemahnya di sini waftaru, Lemahnya nanti di sini, berbuka. Ya, apa? Nah, apa namanya? Enggak. Bukan. Pada saat dia safar dia qasar dan berbuka. Ya, jadi dia qasar dan buka, benar kan? Ya. Pada saat safar ya dia qasar dulu. Pada saat orang puasa buka, sebaik-baik buka. Tapi tadi saya sering sarankan kalau puasa sebaiknya dijaga dulu. Karena apa? Gantinya kan lama ya, setelah bulan Ramadan. Tapi secara matan bisa diterima. Oh gitu. Secara matan bisa diterima matanya, karena betul batannya. Sanadnya ada kelemahan. Kita makanya disebutnya hadis juga ada syawahid ya, ada satu yang mengesahkan. Hadis yang disebut hadis apa? Hadis lemah di sanad, matanya sahih. Sahihul sanni wa sahihul matni wa dhaiful satni. Sahih di matan, lemah di sanad. Ini kelompok hadis yang ketiga. Ada hadis yang kedua. Ya, yang pertama itu sahih di sanad, sahih di matan. Ya, yang kedua sahih di matan, lemah di sanad. Yang ketiga sahih di sanad, lemah di matan. Yang keempat lemah kedua-duanya. Ini dipakai satu dua yang dipakai. Ya. Tapi kalau kita tolak dia nggak apa-apa juga, kita tolak pakai hadis yang lain. Contoh ada kalimat apabila berdosa bersegera, kita nggak pakai hadis ini, pakai ayat Quran. Ya, kita beristighfar itu bukan karena hadis ini, tapi karena ayat Quran. Ya, kan, dalil yang lain gitu ya, gitu. Jadi kalau mau ditolak nggak apa-apa, tolak sekalian, tapi nggak masalah. Tapi kalau mau diterima, terima matannya saja yang dipakai. Jelas ya? Iya. Kalau orang awam kan kayak saya, kalau udah doif ya udah. Saya nggak terima Ustaz, karena kadang nggak tahu yang matanya yang mana yang benar, mana yang lemah. Iya, pukul rata gitu kan. Kecuali kita belajar ya. Bagi penuntut ilmu tidak bisa begitu, dilihat dulu. Ya, ada yang apa namanya matannya dhaif, sanadnya sahih. Oke. Di Bukhari itu kan banyak. Hadis Bukhari kan secara sanad sahih, Pak. Tapi matanya belum tentu. Oh iya pernah kita bahas ya waktu itu ya. Jadi apa namanya? Iya benar ya. Dilihat bagi penuntut ilmu tuh sahih, entar dulu periksa belum? Udah periksa belum? Dhaif, entar dulu, udah periksa belum? Gitu kan? Jelas ya? Jelas. Baik. Lalu ada keempat hadis lagi kita habisi dulu, baru kita diskusi ya. Iya. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala kanat bi adalah aku ya biwasir, punya penyakit wasir. Ya fasa'altu, lalu aku bertanya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat, tentang salat. Maksudnya apa? Tentang salat untuk aku yang sedang kena wasir. Bagaimana cara sholatnya? Gitu kan? Faqala, Nabi bersabda, sholli qa'iman, sholatlah dengan berdiri. Fa in lam yastati, maka jika belum mampu, faqa'idan, duduk. Jika nggak mampu sholat berdiri, maka sholat duduk. Fa in lam yastati, maka jika belum mampu juga, fa'ala janbi, di atas bantal ya, di atas bantal. Rawal Bukhari ya. Nah, diperkuat dengan ayat Quran, suratnya At-Taghabun ayat 16. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Semampu kalian, jangan dikarang-karang.
Kalau mampu, ya katakan mampu, laksanakan. Jangan pura-pura nggak mampu, Allah tahu. Begitu pula sebaliknya, kalau nggak mampu, jangan sok-sokan, pura-pura mampu, Allah tahu. Jangan mempersulit diri. Ya. Lalu diperkuat dengan hadis lain, hadis riwayat Muslim. Nabi bersabda, "Ma nahaitukum anhu fastahu wa ma amartukum." Apa? Jadi, fantahu ya. Ma nahaitukum, apa saja yang telah dilarang untuk kalian, anhu darinya, fantahu, maka tinggalkan. Kata Nabi, apa-apa yang telah aku larang untuk kalian, tinggalin. Wa ma amartukum bihi, dan apa saja yang telah aku perintahkan dengannya, fahudu minhu, maka ambillah. Maksudnya ambillah, kerjakan. Ya, darinya, dari perintah tersebut, ya, mastata'tum, semampu kalian. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Jadi, kalau emang nggak mampu sholat lagi sakit, ya gak usah berdiri, duduk, gak masalah. Gak masalah. Kalau nggak bisa duduk, ya berbaring. Gak bisa berbaring gimana? Isyarat. Jangan kedipan mata, boleh. Ya, belajar isyarat. Yang penting jangan sampai sholat, dan jangan sampai nggak sholat. Iya, mati aja disolatin gitu kan? Jangan sampai meninggalkan sholat. Tidak ada alasan apapun yang bisa diterima untuk meninggalkan sholat. Bahkan diancam, mantar ku sholat, fahuwa kafir. Siapa saja meninggalkan sholat, maka dia adalah kafir. Dijaga. Allah sudah mengatur sedemikian rupa untuk sholat. Bahkan banyak sekali rukhsahnya. Ya, banyak sekali rukhsahnya. Nggak bisa 4 waktu, bisa dijamak. Ya, yang safar bisa dikosor. Ya, kurang apa lagi? Bahkan kalau mau sekedar sahnya sholat, baca yang wajib-wajib aja. Baca surat gak usah baca gitu kan. Yang wajib-wajib aja dikerjain. Yang pendek-pendek aja gitu bacanya. Gak masalah. Yang penting sholat. Tidak ada alasan yang bisa diterima sedikit pun ya kepada siapa saja yang meninggalkan sholat. Ya. Wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah mati meridhoinya, qala, dia telah berkata, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam maridon, ya, telah menjenguk Nabi ya yang sedang sakit. Ya, Nabi menjenguk ya yang sedang sakit. Fara'ahu, lalu melihatnya. Siapa melihatnya? Nabi melihatnya yusolli ala wisadatin, dia sholat di atas sesuatu yang empuk lah, bantal gitu kan, tebal gitu kan. Ya, faroma, Nabi lempar. Faroma, ya, lempar tuh alas yang buat sholat tadi, dilempar oleh Nabi. Wa qala shollu alal ardi, sholatlah di atas tanah, di atas bumi. Nih, ya, jangan pakai banyak pelapis gitu ya. Sholatlah di atas bumi, di atas tanah, kata Nabi. Ini statota, jika kamu mampu. Ya, wa illa fa'u imaan. Maka jika nggak mampu boleh dikerjakan dengan isyarat. Wa ja'ala sujudaka, dan jadikanlah sujudmu ya ahfado, lebih turun, lebih rendah min ruku'ika, dari ruku kamu. Ya, rawal Baihaqi, Baihaqi wa sahahu Abu Hatim waqfahu. Abu Sa'id menyesuaikan kemakufannya. Di sini mauquf. Ya, tapi bisa dipakai ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallu mutarabian. Dia salat bersila. Rawu Nasai wa sahul Hakim. Orang yang duduk salatnya begini, sila. Selanjur juga boleh. Artinya kalau dia nggak bisa sila ya selanjur. Nggak bisa selanjur. Pokoknya bagaimana kita bisa sholat, ya kita mampunya seperti apa, Allah tahu. Jangan pura-pura nggak mampu, jangan sok-sokan mampu. Ya, apa adanya saja. Apa adanya. Kenapa kita menghadap Allah yang maha melihat, ya, secara jeli, bagaimana kondisi kita. Oke.
Mudah-mudahan bermanfaat. Selesai bab sholat tentang safar ya dan marid. Alhamdulillah. Nanti ke depan kita lagi insya Allah bab sholat Jumat. Siap, siap. Insyaallah. Mudah-mudahan. Silakan kalau mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, kalau tadi kan sujud, sholat tidak boleh sesuatu yang tebal. Itu setebal apa ya Ustadz ya? Kan ada juga Itu tuh sajadah yang tebal tuh Ustadz tuh. Nah tapi setebal apa sih yang tidak diperbolehkan? bantal itu kan kalau kita tekan Pak, Oh kempes, iya iya iya. bes. Artinya itu sujudnya nggak rata. Nggak sejajar, oke. Sujudnya nggak rata. Tapi kalau yang kayak tikar gitu kan, Iya. kayak sejadah, kan dia kita sujud bisa rata. Kalau yang karpet tuh Ustadz, ada juga Nggak sajadah yang apa-apa. tebal, nggak apa-apa Nggak kan? masalah. Yang penting kita sujudnya bisa rata. Tujuh anggota sujudnya Iya dapat iya iya. semua. Karena pengalaman saya itu kalau di kantor sajadahnya malah digulung. Hmm. Bahkan Oke. saya bilang nggak tebal-tebal amat nih, maksud saya apa setebal apa ya? Sampai emang mungkin harus 1 inci atau 2,5 cm itu udah nggak boleh gitu istilahnya. Nggak Apa? ada keterangan. Nggak ada keterangan. Pokoknya ya yang namanya bantal kita pahami bantal tuh gimana? Iya. Sesuatu yang apa yang mengembang gitu kan. Bang, iya. Pas kita tekan dia mempis gitu. Hmm, Oke. Itu kan buat sholat ya Ustadz. Gimana kalau sujud Ustadz? Boleh nggak sih sujud di kasur misalnya? Jangan Pak, karena kasus sama-sama seperti bantal kan. Apa bentuknya sama kan? Oh iya. Bentuknya sama, apa sama-sama pas tekan tuh kempis. Kecuali ya sabuk apa kasur-kasur yang itu tuh yang apa? Kecuali kasur yang benar-benar tipis ya. Tipis, kasur Palembang tuh ya. Iya 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 iya. Betul tipis. Boleh ya. Tapi lebih baik sholat tuh tanpa alas sebenarnya Pak. Hmm. Ya sebenarnya atau pakai sejadah yang tipis lah ya, lebih baik itu sebenarnya. Kenapa? Kata Nabi sholat tidak atas bumi gitu. Oh gitu. Jadi benar-benar kita kan di bumi itu kan paling rendah Pak. Iya iya. Menghambakan diri, merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau misalnya kita lapisi kan berarti kan masih ada yang lebih rendah lagi bumi. Iya iya. Iya. Gitu kan? Pengen Allah tuh rendah serendahnya. Ini sih preventif aja Ustadz, maksudnya biar suci gitu, takutnya ada kotoran gitu misalnya yang nggak bisa kelihatan gitu. Terkadang kan orang bawa sajadah kecil tuh satu. Gitu. Ya kita nilai secara zahir Pak. Antum melihat dia bersih ya bersih. Oh gitu, nggak perlu tanya ya. Nggak perlu. Banyak ayat yang membahas tentang itu. Kita hanya menilai yang zahir saja. Orang sedekah nih Pak. Ya. Orang sedekah. Kita lihat dia telah berbuat baik. Oh dia mah ria tuh. Oh dari mana ria? Oh dia mah enggak, kita lihat zahirnya. Adapun ria gak ria itu Allah yang nilai. Gitu kan? Iya. Ya, jadi kita menilai zahirnya saja. Urusan hati ya Allah. Satu pertanyaan yang masih relevan. Satu lagi karena kepancing Ustadz ya. nanti saya tanya. Kalau salat tidurnya samping gimana Ustadz? Kan ada juga pasien ya posisinya harus tidurnya harus nyamping gitu. Itu nggak apa-apa gitu Ustadz? Nggak masalah, kan Mas Toto tuh. Bertakwalah kepada semampu kalian. Kan nggak dibuat-buat. Ya. Emang mampunya begitu. Gitu. Oke. Ini Afan Ustadz, ini pertanyaan dari Farid Afandi. Sebenarnya bukan babnya ini, tapi ini karena kepancing tadi Ustadz tuh. Sesuai dengan zohirnya. Dia pengusaha Ustadz. Pengusaha peternakan sama perkebunan. Misalnya dia punya ikan. Nah, makanannya itu limbah tumbuhan. Sebaliknya buat tumbuhan pakainya pupuk kandang gitu. Bahkan ada ikan yang dikasih dari kotoran kambing misalnya begitu. Nah itu tumbuhan sama ternaknya itu halal nggak tuh Ustaz ya? Halal. Halal. Jadi kita yang dilarang itu dalam bab makanan Al-Maidah ayat 3, Al-Baqarah 173. Terusnya An-Nahl ayat 45. Ya. Itu diulang-ulang kalimatnya, Pak. Apa?
bangkai, darah, babi, Iya. binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Ya aja ini empat ini. Bangkai, kita diharamkan bangkai. Bangkai itu adalah binatang apa saja ya yang definisi bangkai itu dalam Al-Maidah ayat 3 dijelaskan, mati tercekik, ya mati tertenggelam, mati kena terpukul benda tumpul, gitu kan, terus mati karena disembelih tanpa menyebut nama Allah, ya, tertabrak, gitu kan. Itu namanya, itu semua adalah bangkai. Ya, itu bangkai. Binatang bisa apa saja. Ya, binatang yang ada namanya yang diharamkan cuma babi. Cuma babi, gitu kan. Gimana kalau lele, ikan lele yang dikasih makan bangkai ikan, bangkai ayam tuh Pak, bangkai ayam mati. Bukannya kotor, bangkai. Bagaimana? Iya. Halal berarti ya. Kita kan yang dilarang makan bangkai, bukan makan lele, makan bangkai. Hasil akil ya, bukan prosesnya ya. Tapi guru saya wanti-wanti nggak makan lele Pak. Bukan dia tawakuf, nggak ngasih hukum tentang masalah itu, tawakuf berhenti. Saya tidak makan, gitu jawabannya. Kalau ditanya nih, Ustaz bagaimana hukumnya? Ya lele yang dikasih makan bangkai ikan. Apa kata jawaban guru saya? Saya nggak makan. Hukum bagaimana? Saya nggak tahu kalau masalah hukum. Karena kan tadi kalau secara johir tadi Pak, kita makan ikan. Makan ikan, ya bukan makan ikan yang makan kotoran. Bangkai bukan. Yang dilarang bangkainya. Sama yang dilarang makan kotoran gitu, nggak boleh gitu kan. Itu. Nah, binatang yang halal tadi cuman yang haram tadi cuman satu, babi. Itu saya boleh nggak nambahin Pak? Gimana Ustaz? Kan tadi yang haram cuma segitu tuh. Iya. Boleh nggak saya nambahin? Waduh, berat nih jawabannya nih. Nggak tahu saya. Iya kan? Tapi tidak ada lagi nggak? Jawabannya siapa saya? Oh gitu. Iya, saya nambahin nih, ada binatang lain yang menurut saya haram. Lah kok haram menurut kamu? Kamu tuh siapa? Kamu tuh nggak penting gitu kan? Kamu siapa, nabi? Bukan, gitu kan? Harus pakai referensi. Jadi pertanyaan saya ulang lagi, saya boleh nggak nambahin satu aja yang diharamkan? Nggak boleh ya? Nggak boleh. Saya naikkan lagi derajatnya, dia yang lebih tinggi daripada saya. Imam Malik boleh nggak menambahkan satu aja yang diharamkan? Nggak boleh juga. Kan kalau dibandingkan saya dengan Imam Malik, ya jauh nggak ada apa-apanya, timpang gitu kan. Kalau saya nggak boleh, mungkin Imam Malik boleh kali, boleh nggak? Nggak boleh juga. Saya naikkan lagi derajat, naikin lagi Pak. Kalau sahabat boleh nggak? Nggak boleh juga. Nah, kan sudah ke sahabat kita nih. Iya. Iya kan? Kalau sahabatnya mengharamkan, sedangkan ini enggak, gimana? Iya kan? Kita mau uji sekali, langsung kita uji. Kalau sahabat menambahkan, kalau ada, kita ikut sahabat ya? Kalau ada. Iya, ikutin sahabat. Kalau ada nih, sahabat bilang ada yang haramkan lagi selain ini, boleh nggak? Boleh kalau ada sahabat. Tapi lihat dulu Rasulullah nggak? Nah, sahabat siapa? Kita tidak diperintah mengikuti sahabat, nggak Pak? Iya. Kalau sahabat Nabi bertetangga dengan nabinya, nggak usah ikutin. Dan saya yakin tidak mungkin bertetangga. Iya. Kita kan diperintah ikuti Rasulullah, bukan sahabat. Ya kan? Gitu, jelas ya? Iya. Jadi sahabat tuh nggak boleh menambah-nambahin. Kalau begitu saya naikin lagi Pak. Kalau Nabi boleh nggak nambahin? Nabi nggak boleh. Kenapa tadi sahabat boleh? Kalau Nabi nggak boleh? Nggak boleh. Saya jadi teringat itu Ustaz yang Rasulullah mengharamkan madu ya? Madu, surat 66 ayat 1 At-Tahrim. At-Tahrim ya. Langsung turun ayat ya Ustaz. Iya. Artinya kalau Rasulullah nggak boleh menambahkan, langsung ditegur sama Allah. Nah gimana sahabat, gimana kita yang di bawah? Jelas ya? Lalu pertanyaannya, mungkin nggak ada hadis Nabi? Hadis kan perkataan Nabi, perbuatan Nabi. Mungkin nggak
Iya. ada hadis Nabi yang isinya bertentangan dengan ini. Kata ini yang haram cuma ini nih. Iya. Kata Nabi enggak, tambah ada yang bertaring, buku tajam, Iya. binatang yang mematuk, yang Betul. paru yang kayak elang gitu kan. Hmm. Hadis sahih itu, Pak. Iya, iya. Secara syarat hadis sahih, matanya bertentangan ya dengan ini. Dengan Quran. Enggak. Bertentangan isinya apa dengan Quran? Jangan ya. Bagaimana nggak bertentangan kata-kata Allah ini doang yang haram. Lah ini kan ada lagi. Oke. Ini paham nggak usah ini? Paham, paham, paham. Allah bilang babi ya bangkai darah babi dan binatang yang nggak ada lagi, nggak ada kan berkaki beruku tajam, Iya, bertaring, iya, nggak ada di sini kan? Iya, iya. Ini kan hadis Dua Nabi. alam nggak termasuk di situ disebut ya. Ya, ya. Nggak ada di sini, Pak. Masa mau kita sejajarkan dengan Quran Iya. hukumnya? Pertanyaan kalau kalau dipakai nih hadisnya, ini menjadi haram, bertaring beruku tajam menjadi haram, berarti kan sejajar dengan Quran. Oke. Berarti secara nggak langsung kita menuduh Allah itu lupa menyantumkan Iya, itu iya, di iya. Al-Quran. Oke. Oh, sangat berani sekali kalau begitu. Iya, iya. Saya Kan itu. Saya make sure lagi ya Ustadz ya. Kayak contoh misalnya wudhu di versi Al-Quran ada 4 anggota. Di hadis ditambahkan tapi include yang di Al-Quran. Itu berarti masih boleh ya? Ya, hukum beda kan. Yang di hadis kan hukumnya nggak sampai dengan Quran. Ya. Yang di hadis itu sunnah. tambahan. Hukumnya sunnah. Ya, ya, ya. Yang wajib yang ini, yang di Quran. Tapi Nggak kalau bisa disejajarkan. Tapi kalau menyelisihi nggak bisa berarti. Nggak bisa. Nah, itu pun wudhu tadi. Kalau ini dianggapnya wajib, mencuci tangan, kumur-kumur, menjadi istinsak, menjadi wajib, berarti menyelisih Quran. Betul. Oh. Kira-kira ilmiah nggak ini? Ilmiah sih. Cuman ini Kok merubah pakai adat sih? rada susah nih kayaknya. Berarti Kok kodok pakai sih? halal dong berarti gitu Ustaz. Kenapa? Kodok halal dong. Ya, Pura-pura. mana ada yang mengharamkan? Tunjukkan dari satu dalil saja. Iya. Yang mengharamkan mana? Minta itunya ya, minta dalilnya ya. Iya. Kalau ada biasa ya Allah lupa sih. Masa Allah lupa ya? Ya nggak mungkin ya. Sangat berarti sangat apa lancang kalau begitu kan? Oh. Sangat lancang. Maka kesimpulannya saya menyimpulkan yang haram cuma ini, Pak. Hadis ini, kalau ini mengatakan hadis yang bertaring beruku tajam itu menjadi haram juga, maka saya tolak hadis ini. Iya. Saya tolak hadis ini karena bertentangan dengan Quran. Iya. Tapi apabila mau diterima nih hadis ini, Iya. maka hukumnya harus tidak haram, iya, masih dimubah. Kan sangat-sangat tidak elok kita menuduh Nabi kita berbohong, berdusta, Iya, dan lain betul. sebagainya. Oh ya. Maka lebih elok, lebih bijak kita terima nih hadis karena sahih sanadnya, tapi hukumnya berbeda. Ini larangannya bukan larangan haram, larangan makruh. Iya. Itu dalam mengambil istinbat hukum itu gitu, Pak. Oke. Harus ditelan pelan-pelan ini. Oke. Iya. Kan ada yang pernah saya baca itu 4 Ustadz memang. Binatang yang 2 alam, binatang hasyarat, binatang kecil-kecil, semut, laron, lalat, nyamuk gitu. Terus binatang yang mengambil mangsanya dengan cengkeraman tangannya gitu. Iya. Itu ada di Ibnu Abbas tuh, Pak. Sama binatang yang memangsa dengan kukunya tajam kayak harimau, singa. Gitu. Berarti itu ini ada di kitab Bulughul Maram di bab akhir, bab makanan tuh ada, Pak. Iya. Nanti kita bahas ya. Oke, mungkin sampai sini dulu ya Ustadz ya. Baik. Ini udah keluar jalur masalahnya. Untuk Farid Afandi mudah-mudahan membantu, dan kalau masih belum puas bisa ditanyakan dan ditulis di kolom komentar, dan insya Allah akan ditanyakan dan dijawab oleh Ustadz di waktu dan kesempatan yang tepat. Ya, mungkin sampai di sini dulu kita tutup kaji kita kali ini.
insya Allah akan kita bahas di lain waktu. Aduh, laptop saya agak lemot nih. Laptopnya lemot. Kena kerekam juga. kerekam cuman agak lama gitu. Kayaknya lama. Ini kan pakai timer kan? Nggak pakai timer nih Ustaz. Nggak tahu, kadang seperti itu Google Meet kadang pakai timer, kadang enggak. Nah, Kalau ini misalnya tiba-tiba mati gak kerekam. kalau Zoom ya. Kalau Zoom ya. Come on. Ada masih di Jakarta ya? Masih di Jakarta, Indonesia ya? Iya, masih Tangerang ya? Iya. Nanti Belum ke kampung. belum pulang kampung. Kapan rencana kampung? Karena aduh, ini lama amat sih. Karena perubahan, tadi sih niatnya kan mau ke Ustadz dulu tuh. Nah, pas berubah berarti kita rubah rencana. Insya Allah saya di tanggal 9 ya berarti Ustadz. Karena anak rihlah dulu, selesai dia rihlah, biar bisa saya bawa semua keluarga gitu ke Ustadz. Nah, baru saya pulang. Tanggal 2 besok saya mau undang dulu saya padahal. Oh, mau Usia pergi Ustadz? 75. Enggak, di sini di rumah saya. Biar kenal sama murid-muridnya kan. Saya kenal dengan saya. Oke, kita tutup dulu ya Ustadz ya. Ini lagi bandel nih laptopnya. Naam, ya ikhwan fillah, jazakumullah wa iyyakum. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi, semoga amal yang akan kita kerjakan dan yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal taman kita di akhirat kelak. Wa qul haq min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, dan semua yang benar datangnya dari Allah. Barang siapa yang beriman silakan beriman, barang siapa yang kafir silakan kafir. Tentu semua akan diminta tanggung jawabnya dan semua ada masa expirednya, ada masa berlakunya. Dan umur umatku kata Rasulullah di hadis Rasulullah antara 60 sampai 70 tahun saja. Hisab diri kita sebelum kita dihisab olehnya, dan semoga segala kesalahan kita dimaafkan, diampuni, diganti pahala yang berlipat ganda dengan kemahamurahannya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bisawab. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun